Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Gigi Luciana Dwi Hastuti selaku mentor, yang kami hormati Ibu Titik Mardianti selaku Kasubag Tata Usaha Puskesmas Gilingan, dan yang kami hormati pula rekan-rekan Puskesmas Gilingan. Selamat siang. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat serta kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada mentor, peserta orientasi, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada hari ini, peserta orientasi yaitu Saudara Muslim akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan judul Peningkatan Deteksi Dini Terhadap Penyakit Kusta di Puskesmas Gilingan. Adapun judul tersebut diambil dilatar belakangi karena pada bulan Mei tahun 2023 ditemukan satu kasus kusta anak dengan kecacatan tingkat 2. Dalam acara seminar hari ini, kami mengundang Saudara Muslim untuk memaparkan seminar hasil orientasi, dan juga sudah hadir di antara kita Dr. Gigi Lucy selaku mentor, dan tidak lupa saya Letisa selaku moderator hari ini akan memandu acara hingga selesai. Agar diskusi dapat berjalan dengan lancar, untuk penyaji acara kami persilahkan menyampaikan paparannya selama 15 menit. Dan kepada peserta yang ingin bertanya, kami beri waktu selama 10 menit setelah paparan materi selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Saudara Muslim untuk menyajikan laporan hasilnya. Terima kasih Mbak Letisa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Gigi Luciana Dwi Hastuti selaku mentor dan Kepala Puskesmas Gilingan. Yang terhormat Ibu Titik Mardianti, Kepala Tata Usaha Puskesmas Gilingan, dan hadirin yang saya hormati. Izinkan pada siang hari ini saya akan memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta yang berjudul Peningkatan Deteksi Dini Terhadap Penyakit Kusta di Puskesmas Gilingan. Untuk profil pribadi saya, nama saya adalah Fadilah Muslim, keperawatan, lahir di Klaten 28 Desember 1995. Untuk pengalaman di BSC 119 Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 sampai 2023. Kemudian saya bergabung dengan Puskesmas Gilingan sebagai PPPK di Puskesmas Gilingan TMT 1 April 2023. Untuk latar belakang hasil laporan yang pertama mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 tentang aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negara sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian pengembangan kompetensi adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengayaan pengetahuan PPPK sesuai dengan instansi pemerintah. Selain pengembangan kompetensi tersebut, perlu dilakukan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai
Aparatur sipil negara diberikan sejak awal penerimaan P3K dalam bentuk orientasi. Latar belakang untuk kasus, di Indonesia masih menjadi penyumbang kasus kusta nomor 3 di dunia setelah India dan Brasil. Di tahun 2021 ada 7.146 penderita kusta baru dengan proporsi anak sebesar 11%. Data menurut WHO per 24 Januari 2022. Surat edaran Dirjen P2P nomor HK0202 35/2023 tentang percepatan eliminasi kusta di Indonesia. Salah satunya isinya tentang intensifikasi penemuan kusta wajib dilaksanakan pada desa dengan riwayat penyakitnya kusta. Kemudian data kasus kusta baru di Puskesmas Gilingan pada bulan Mei ditemukan pada tahun 2023 itu ada kasus pada anak-anak dengan cacat tingkat 2. Target eliminasi global tahun 2030 adalah penurunan jumlah kasus 70%, penurunan rate per 1 juta anak. Kasus baru anak sebesar 90%, penurunan rate per 1 juta penduduk. Kasus baru dengan disabilitas tingkat 2 sebesar 90%. Maksud dan tujuan untuk tujuan pengenalan orientasi membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan mencapai visi misi organisasi. Tujuannya yaitu peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk waktu orientasi nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta tahun 2024, pembukaan dilaksanakan pada 3 September 2024. Kemudian untuk yang gelombang 3, saya di gelombang 3 itu pada tanggal 3 sampai dengan 9 Oktober pelaksanaan MOC lewat Solowasis. Untuk visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, kemudian memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan, kebudayaan, dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota, berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut SOTK peraturan menurut peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 Pemerintahan Kota Surakarta. Itu dari wali kota dan wakil wali kota, ada 3 staf ahli, sekretariat daerah DPRD, kemudian sekretariat DPRD. Di dinas daerah ada 20 dinas daerah di Kota Surakarta. Ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum dan penata ruang,
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan sebagainya, sampai ada 20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Daerah ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada BPBD, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk tingkat kecamatan, di Surakarta ada 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kecamatan Serangan. Visi misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Untuk visi Dinas Kesehatan Surakarta yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberi pelayanan prima. Kemudian untuk misinya, yang pertama memberikan pelayanan prima dan berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM, aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sasaran dan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Kemudian pengenalan profil Puskesmas Gilingan. Puskesmas Gilingan berada di Bibis Wetan RT 3 RW 19 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Jejaring Puskesmas Gilingan ada 1 pustu, 33 posyandu balita, dan 27 posyandu lansia. Puskesmas Gilingan terakreditasi paripurna tahun 2017 dan 2023. Visi Puskesmas Gilingan yaitu mewujudkan masyarakat sehat untuk Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Puskesmas Gilingan yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan dengan mengembangkan kemandirian hidup bersih dan sehat. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas Gilingan. Yang ketiga yaitu meningkatkan tata kelola mutu pelayanan kesehatan yang gesit dan kolaboratif dengan lintas program dan lintas sektor. Untuk rencana kerja dan hasil kerja itu identifikasi berdasarkan identifikasi isu. Yang pertama, karena di Indonesia masih menjadi penyumbang kasus kusta nomor 3 di dunia setelah India dan Brasil. Kemudian berdasarkan surat edaran Dirjen P2P tahun 2023 tentang percepatan eliminasi kusta di Indonesia. Salah satu isinya itu tentang identifikasi penemuan kasus wajib dilaksanakan pada desa dengan riwayat kasus kusta. Yang ketiga, data kasus kusta baru di Puskesmas Gilingan pada bulan Mei tahun 2023 ditemukan 1 kasus dan itu sudah ditemukan dalam keadaan cacat tingkat 2. Kemudian target eliminasi kusta yaitu tahun 2030. Isu yang diangkat, deteksi dini dan pengobatan segera di penderita kusta sangat penting. Kecacatan akan terjadi jika gejala kusta tidak diobati segera dan mewujudkan tercapainya eliminasi kusta tahun 2030. Gagasan yang diangkat yaitu peningkatan deteksi dini terhadap penyakit kusta di Puskesmas Gilingan. Ini adalah rangkaian kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu menentukan gagasan yang akan diangkat. Pertama, saya mengikuti pertemuan dalam rangka penguatan P2P kusta dalam rangka eliminasi kusta di Kota Surakarta tahun 2024. Dan
dan diperoleh input hasilnya diperoleh ilmu mengenai persiapan eliminasi kusta. Kemudian berkonsultasi kepada mentor mengenai isu dan masalah yang sedang terjadi. Kemudian diperoleh gagasan yaitu deteksi dini terhadap penyakit kusta di Puskesmas Gilingan, peningkatan deteksi dini. Kontribusi terhadap visi dan misi. Untuk kontribusi terhadap misi Kota Surakarta mengarah ke Surakarta Sejahtera. Kontribusi terhadap misi Puskesmas Gilingan yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan dengan mengembangkan kemandirian hidup bersih dan sehat. Untuk kegiatan yang kedua yaitu membuat materi sosialisasi dan screening peningkatan deteksi dini penyakit kusta. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua membuat materi sosialisasi deteksi dini kusta untuk disampaikan kepada karyawan, kemudian kader dan kepada guru. Untuk hasilnya, yang pertama akan mendapatkan persetujuan dan arahan dari mentor dalam pembuatan materi deteksi dini kusta. Untuk mempercepat deteksi dini, yaitu membuat melalui Google Form itu deteksi dini bercak kusta yang nanti akan disampaikan kepada kader dan untuk disampaikan kepada masyarakat. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi deteksi dini kusta, melakukan refreshing tentang penyakit kusta dan sosialisasi peningkatan deteksi dini kusta melalui Google Form kepada karyawan Puskesmas Gilingan. Untuk hasilnya agar pegawai Puskesmas mengetahui tentang kusta dan Google Form deteksi dini kusta, selanjutnya dapat dilakukan deteksi dini kusta pada saat pelayanan pada dalam gedung maupun dalam luar gedung. Untuk kontribusi terhadap misi Kota Surakarta yaitu mengarah ke Surakarta Teguh. Kemudian yang kegiatan yang keempat yaitu membuat undangan pertemuan terkait sosialisasi kusta dan peningkatan deteksi dini kusta. Ada dua undangan yaitu undangan untuk kader kesehatan, kemudian kepada guru UKS. Itu dilaksanakan di Aula Gilingan, Aula Puskesmas Gilingan. Untuk hasilnya tersampaikan undangan peningkatan deteksi dini kusta kepada kader Puskesmas Gilingan dan guru UKS. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yaitu melakukan pertemuan sosialisasi tentang peningkatan deteksi dini kusta. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi tentang kusta dan deteksi dini kepada guru UKS sekolah dasar dan berkoordinasi terkait jadwal kunjungan. Kemudian melakukan pemberdayaan kader kesehatan, sosialisasi dan peningkatan deteksi dini terkait kusta dengan melalui sosialisasi tentang pengisian Google Form. Untuk hasilnya, guru UKS mengetahui tentang kusta dan menentukan jadwal pelaksanaan deteksi dini kusta. Kita melakukan koordinasi untuk jadwalnya. Kemudian untuk kadernya mengetahui tentang kusta dan telah dilakukan deteksi dini. Kemudian selanjutnya dapat disosialisasikan kepada masyarakat dan meneruskan kepada masyarakat itu lewat grup kader. Untuk yang kelima itu melakukan deteksi dini secara langsung terhadap langsung ke sekolah dasar. Kemudian melakukan evaluasi terhadap kegiatan, yaitu melakukan evaluasi terhadap responden terhadap kuesioner yang telah diedarkan melalui kader kesehatan. Kemudian untuk hasilnya, hasil koresponden deteksi dini terhadap kusta diperoleh ada satu ditemukan bercak di kaki setelah dilakukan konfirmasi ternyata bukan mengarah ke kusta. Untuk yang di SD, hasil deteksi dini ada berlangsung 2 SD
yaitu SD Munggung dan SD YRTRW. Hasil screening di SD Munggung dan YRTRW dari dua itu didapatkan dua ternyata bukan kusta, ada berita bukan kusta. Untuk rencana kerja menengah, tahun pertama melakukan sosialisasi berkala terkait penyakit kusta, kemudian membuat kuesioner Google Form deteksi dini terhadap penyakit kusta dan mensosialisasikannya. Outputnya agar tersosialisasi, kemudian tersampaikan informasi kepada masyarakat dan mengisi kuesioner dengan melakukan deteksi dini terhadap kusta. Tahun yang kedua yaitu melibatkan lintas program dan lintas sektor untuk memperluas jangkauan screening. Kemudian tahun yang ketiga melanjutkan kegiatan screening, hasilnya agar terlaksana kegiatan screening kusta. Kemudian tahun yang keempat melakukan evaluasi terhadap kuesioner screening, apakah perlu dikembangkan atau tidak. Kemudian hasilnya agar menambahkan pernyataan dan mengedit Google Form atau meningkatkan prosedur dalam pemeriksaan kalau ada pedoman terbaru. Kemudian yang tahun kelima itu melakukan evaluasi hasil terhadap kuesioner dan screening deteksi dini terhadap kusta secara langsung akan didapatkan hasil evaluasi deteksi dini sehingga muncul RTL akan dilaksanakan. Berikut kegiatan. Untuk kesimpulan dari laporan yang pertama yaitu seluruh P3K harus memahami terkait visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan Puskesmas Gilingan. Yang kedua, pentingnya pemahaman terhadap manajemen P3K sesuai dengan regulasi yang ada. Yang ketiga, seluruh P3K seharusnya khususnya di lingkungan Puskesmas Gilingan perlu memahami SOTK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dan SOTK di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta sehingga saat membutuhkan informasi dapat langsung berkoordinasi dan berkomunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat binaan Puskesmas Gilingan dapat terscreening kusta semuanya agar mendapat segera pengobatan secara tepat dan mencegah penularan kusta dan untuk mencegah kecacatan akibat kusta. Terima kasih. Waktu saya berikan kemudian. Terima kasih Saudara Muslim atas paparan materinya. Baik, Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk bertanya pada termin pertama. Kami buka untuk 3 penanya. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, silahkan Ibu. Terima kasih. Saya Titik Mardianti, izin bertanya untuk Mas Muslim. Apabila ditemukan kasus kusta di mana dilakukan pengobatan untuk kusta itu sendiri, 1, 2, apakah di puskesmas ada obatnya? Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Dian. Apakah ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erliska. Mau tanya untuk Saudara Muslim terkait screening kusta tadi. Itu kan screening di sekolahan. Nah, di sekolahannya itu apakah hanya untuk sekolah dasar saja atau bisa untuk SMP dan ke atas lagi SMA seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Saudari Erliska. Apakah ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Sudah cukup ya. Saya rangkum pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Dian. Apabila ditemukan kasus kusta, di manakah dilakukan pengobatan untuk penyakit tersebut? Kemudian di puskesmas apakah ada obatnya? Pertanyaan yang kedua dari Saudari Erliska terkait screening kusta, apakah hanya diperuntukkan untuk sekolah dasar saja, apa bisa untuk tingkatan sekolah di atasnya? Kepada Saudara Muslim kami persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Bu Dian, di manakah untuk pengobatan kusta itu dan di Puskesmas Gilingan adakah obatnya ya? Untuk pengobatan kusta itu bisa dilakukan di Puskesmas Gilingan.
kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk obatnya. Nanti kita kita tentukan dulu kustanya itu jenis apa. Kemudian setelah tegak diagnosa, kita melakukan laporan, kemudian melakukan pengajuan obat kepada Dinas Kesehatan dan nanti akan diambil ke IPR. Begitu. Untuk yang pertanyaan yang kedua, Mbak Ika, apakah screening kusta dilakukan di sekolah dasar? Tidak, Mbak. Itu untuk screening kusta itu dilakukan untuk semua binaan wilayah Puskesmas 9 itu sekolahnya itu dari sekolah dasar, kemudian SMP, dan kemudian SMA atau SMK. Itu dilakukan secara bertahap. Itu biasanya kita laksanakan berbarengan dengan screening sekolah atau BIAS. Itu pada buku rapot itu sudah ada form pada pemeriksaan fisik, itu ada deteksi dini sederhana tentang kusta, adakah bercak merah atau keputihan seperti panu tapi tidak terasa atau mati rasa, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Muslim. Apakah ada yang masih perlu ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika kepada Dr. Kiki Lucy dan Saudara Muslim selaku peserta orientasi. Kami persilahkan untuk menandatangani berita acara. Baik, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Muslim dan para hadirin yang telah memeriahkan acara seminar hari ini. Demikian acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah hari ini berjalan dengan lancar. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.